Bab 124. Mila pun langsung mematikan ponsel itu dan memblokir nomor Sylvia. Tentu saja Mila tidak akan memaafkan Arhan begitu saja. Baik Arhan maupun Sylvia sama saja, jadi mereka berdua harus sama-sama mendapatkan balasan setimpal. Mila menatap Arhan dan mengulas senyum lebar. Selamat ulang tahun, Mas. Mengejutkan, kan kado dari aku. Nah, sekarang ayo masuk ke dalam, keluarga kita udah menunggu penjelasan dari kamu. Arhan sontak membelalak lebar. Matilah dia. Di apartemen, Sylvia panik karena Arhan tidak bisa lagi dihubungi. Pasti nomornya sudah diblokir oleh Mila. Ia benar-benar tidak berani untuk menjawab apapun ketika Mila mengajaknya bicara singkat tadi. Sial, sial, sial. Bagaimana ini? Sylvia menggigiti jarinya sendiri. Notifikasi di ponselnya juga terus muncul dari unggahan tersebut. Ia yang dilanda kepanikan luar biasa mulai tidak bisa berpikir jernih. Sialan, berisik. Sylvia berteriak kencang dan melempar ponselnya ke kasur. Napasnya memburu, keringat dingin bercucuran, dan jantungnya berdebar kencang. Ia bingung sekarang harus melakukan apa. Firasatnya benar. Semua perasaan khawatirnya memang pertanda bahwa semua ini akan terjadi. Tentu, Sylvia tahu kalau hubungan gelapnya dengan Arhan suatu saat nanti pasti akan terungkap. Mereka berdua tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Namun, Sylvia pikir semua itu akan terungkap setidaknya kalau ia dan Arhan sudah benar-benar resmi menikah. Nyatanya, hubungan gelap mereka malah terungkap secepat ini. Sylvia selalu peka. Ia sering merasa diikuti ketika pergi sendirian atau bersama Arhan. Ia pikir, semua itu hanya 37. Perasaannya saja karena ia terlalu panik. Namun, ternyata memang itu kerjaan Mila. Sylvia jatuh terduduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Ia merasa hancur lebur sekarang. Kalau ayah dan ibu tahu, mati aku, gumamnya dengan suara parau. Alamat apartemen yang saat ini ia tinggali tercantum jelas, karirnya juga sudah pasti tidak akan baik-baik saja. Ia tidak punya cukup muka untuk kembali berhadapan dengan orang-orang yang mengenalnya. Ia malu berat atas statusnya yang menjadi selingkuhan dari suami pasiennya sendiri. Parahnya lagi, ia sampai hamil. Arregegegeh. Sylvia menjerit frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri berkali-kali sambil terus meluapkan perasaannya yang campur aduk. Sementara itu, di rumah keluarga Melody hari ini juga bertepatan dengan acara kumpul keluarga. Firza dan Zaida juga ada di sana, tetapi Adiba tidak bisa datang karena sudah ada keperluan penting. Acaranya berjalan dengan lancar. Makan malam diselingi obrolan ramah tamah. Sejak tadi, Melody asyik melahap makanan dan camilan sambil mendengarkan para orang tua berbincang. Ia sama sekali tidak sadar ponsel yang ia kantungi bergetar terus-menerus. Linda yang menghubunginya tanpa henti. Lama-lama, Melody sadar juga kalau ada panggilan dari Linda. Ia mengecek ponselnya dan ternyata sudah ada puluhan panggilan tak terjawab dan spam chat dari gadis itu. Apaan sih Linda? Perasaan aku udah ngomong kalau hari ini ada acara keluarga, gerutu Melody kesal. Lalu, ada pesan masuk lagi dari Linda. Teksnya kelihatan seperti ia benar-benar sudah putus asa untuk menghubungi Melody. Please banget, Mel. Angkat telepon aku. Penting. Melody menghela napas. Om, aku keluar bentar. Mau angkat telepon dari Linda. Kayaknya penting. Perwira mengangguk saja. Melody pun ke depan rumah dan menerima panggilan Linda. Hal, Melody. Melody langsung menjauhkan ponselnya dari telinga. Apaan sih, Lin? Sakit kupingku. Mel, berita besar Mel. Kak Sylvia udah ketemu. Melody kaget. Hah? Kak Sylvia udah ketemu. Gimana?
Ayah dan ibu sampai buat laporan orang hilang ke polisi aja nggak ada hasil. Bentar, aku kirim link ke kamu. Lihat sendiri dan tetap tenang. Melody menerima tautan dari Linda dan langsung membukanya. Ternyata akunnya sudah banyak sekali ditandai oleh Linda. Berhubung ia tidak membuka sosial media sama sekali, jadi Melody tidak tahu. Membaca semua unggahan tersebut membuat Melody syok berat. Ia refleks sampai menjatuhkan ponselnya. Di saat bersamaan, Perwira keluar dan mendapati wajah Melody memucat serta ponselnya yang tergeletak di lantai. 38. Kenapa kamu? Tanya Perwira. Melody menoleh dengan gerakan leher patah-patah. Itu. Perwira yang tidak sabaran langsung mengambil ponsel Melody. Awalnya Perwira hanya ingin mengambilkan ponsel Melody yang jatuh saja, tetapi berhubung layarnya masih menyala, Perwira jadi membaca unggahan tersebut bahkan melihat foto-fotonya. Ini, Sylvia. Perwira seketika menggertakkan giginya. Amarah membuncah apalagi ketika ia tahu bahwa selama ini Sylvia menghilang karena selingkuh dan hamil dengan pria itu. Apa-apaan ini? Seru Perwira murka. Melody merinding melihat urat-urat leher Perwira sampai keluar saking marahnya. Ia tak bisa menjawab apa-apa karena Melody sendiri juga kaget. Mendengar keributan di luar, orang tua Melody dan orang tua Perwira buru-buru ke depan. Mereka kira Perwira bertengkar dengan Melody. Ada apa Mel? Nak Perwira kenapa? Kamu bikin Nak Perwira marah lagi ya? Tanya ibunya Melody. Melody menggeleng. Enggak, itu, kenapa Mel? Bilang aja sama mama kalau Perwira marahin kamu. Zaida ikut bertanya. Melody menahan napas sambil menggigit bibirnya sendiri. Kakak Sylvia, ternyata selama ini kabur sama cowok lain dan hamil di luar nikah. Apa? Baik keluarga Melody maupun keluarga Perwira seketika membelalak kaget. 39. Ibunya Melody yang syok berat seketika mencengkeram bahu Melody dan mengguncangnya dengan keras. Apa maksud kamu, Mel? Sylvia selingkuh dan hamil. Apa-apaan itu? Kamu jangan sembarangan. Jerit ibunya histeris. Melody pusing karena tindakan ibunya. Ia sendiri juga syok, bahkan jauh lebih syok daripada ibunya. Selama ini, di pandangan Melody Sylvia adalah sosok kakak panutan. Cantik, berprestasi, kalem, dan anggun. Sejak dulu juga orang tuanya sering memuji Sylvia. Melody sendiri juga tidak mengira kalau alasan Sylvia kabur ternyata karena ia sudah bersama dengan pria lain bahkan hamil. Jawab, Mel. Nggak mungkin kakak kamu kayak gitu, kan? Melody merebut ponselnya yang masih dipegang Perwira lalu menyerahkan benda kepada sang ibu. Ia tidak sanggup juga kalau harus menjelaskannya sendiri, jadi lebih baik ibunya melihat sendiri unggahan viral itu. Ibu lihat sendiri aja, kata Melody. Ibunya langsung merebut ponsel Melody dan melihat unggahan tersebut. Kedua matanya sontak melotot lebar tatkala membaca caption dan melihat foto-foto itu. Jelas sekali muka Sylvia di foto-foto tersebut. Ibunya Melody lemas dan refleks menjatuhkan ponselnya. Ia menangis terseduh-seduh, tidak menyangka kalau anak sulungnya melakukan hal memalukan seperti itu. Seolah tidak cukup Sylvia mempermalukan keluarganya di hadapan keluarga Firza, ternyata sekarang malah terungkap bahwa ia menjadi selingkuhan pria beristri dan juga hamil di luar nikah. Melody mendekati ibunya yang kelihatan linglung atas fakta mengejutkan itu. Suasana acara keluarga yang awalnya hangat menjadi hancur berkeping-keping gara-gara berita tersebut. Melody melirik Perwira yang sejak tadi hanya diam, tetapi kilatan amarah di wajahnya berkobar luar biasa. Bahkan untuk Melody yang biasanya suka menggoda Perwira karena merasa lucu ketika pria itu mengomel, kali ini ia bahkan tidak berani untuk mendekati Perwira. Tiba-tiba, ayahnya Melody yang terlalu kaget dengan semua berita ini penyakitnya kambuh.
La meremat dadanya sendiri dan meringis menahan sakit. Napasnya mulai sesak dan pijakan kakinya tidak lagi kuat. Beliau hampir saja ambruk kalau saja Firza tidak sigap langsung menahan tubuhnya. "Mari duduk dulu, Pak." Firza menuntun ayahnya Melody untuk duduk di kursi terlebih dahulu. Tidak hanya orang tua Melody saja yang kaget bukan main, Zaida dan Firza juga sama saja. Hanya saja, dibandingkan dengan orang tua Melody, setidaknya Firza dan Zaida masih mampu menguasai diri mereka sendiri agar tidak memperburuk suasana. Melihat Firza membantu ayahnya Melody, Zaida pun peka dan mendekati ibunya Melody yang kelihatan linglung. Ia merangkul bahu ibunya Melody dan menuntunnya untuk ikut duduk bersama sang suami. "Ibu duduk dulu juga ya, mari tenangkan diri sebentar. Jangan panik dulu," ucap Zaida lembut. Melody menatap orang tuanya prihatin. Melihat mereka berdua seperti itu membuatnya sedih. Akhirnya, Melody melirik Perwira dan langsung menarik tangannya untuk bicara empat mata. 40. "Om, ini ada alamat apartemennya. Kita samperin Kak Selvia sekarang gimana?" tawar Melody. Perwira mengembuskan napas kasar sambil memijat sekat hidungnya. "Kamu nggak lihat keadaan ayah kamu. Tapi kalau nggak sekarang kapan lagi, Om? Beritanya udah rame di sosmed, nanti kalau Kak Selvia kabur gimana? Kita harus duluan nemuin Kak Selvia dan nahan dia supaya nggak kabur lagi." Perwira kelihatan dilema. Jika mereka mendatangi Selvia sekarang, apakah mental Perwira siap? Melihat pemberitaan itu saja sudah membuat perasaan Perwira sakit luar biasa. Selama ini, ia berpikir pasti ada alasan penting mengapa Selvia melarikan diri di hari pernikahan mereka. Perwira selalu berusaha berpikir positif dan merasa amat mengenal Selvia. Tidak mungkin Selvia berbuat seperti itu. Sayangnya, semua pemikiran positif Perwira salah besar. Selvia kabur justru karena sudah mengkhianatinya. "Om, ayo buruan," seru Melody. Perwira akhirnya setuju. Ia dan Melody pamitan kepada para orang tua lalu segera menuju ke apartemen sesuai dengan alamat yang tertera dalam unggahan tersebut. Sementara itu di apartemen, Selvia yang sudah tidak bisa menghubungi Arhan karena nomornya diblokir oleh Mila memutuskan untuk keluar dari apartemen itu. Alamat apartemennya sudah tersebar di media sosial, meskipun ia bukan publik figur, tetapi Mila bisa saja melakukan apapun untuk mempermalukannya secara total. Buktinya, ia sampai menyewa seseorang untuk mengawasinya selama ini, bisa jadi ia juga menyewa wartawan untuk memviralkan dia lebih jauh. Selvia tak memiliki banyak waktu, jadi ia segera mengemasi barang-barang seadanya, yang penting ia bisa segera pergi dari apartemen itu. Sayangnya, ketika ia baru setengah memasukkan pakaiannya, pintu apartemennya tiba-tiba digedor dari luar. Bel juga ditekan terus-terusan. Tubuh Selvia seketika menegang. Ia takut untuk melihat siapa yang datang. Sambil berusaha menenangkan diri, Selvia ke depan dan melihat dari interkom siapa yang datang. Begitu melihat siapa yang ada di luar, Selvia kaget bukan main. Ternyata Melody dan Perwira. Buru-buru Selvia membuka pintunya. Perwira langsung mendorong Selvia dan menyelonong masuk bersama dengan Melody. Tiba-tiba, Selvia langsung menangis dan memegangi lengan Perwira. "Perwira, tolongin aku. Please, kamu harus bantuin aku, mohon Selvia." Perwira langsung menyentak tangan Selvia hingga terlepas. Ia menatap Selvia dengan pandangan kecewa. "Aku nggak ngangka ternyata kamu serendah ini, Sel. Kamu pergi dari pernikahan kita dan ternyata apa? Kamu selingkuh dengan suami orang bahkan hamil di luar nikah." Selvia menangis dan memelas kepada Perwira. "Perwira, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tolong selamatkan aku, Perwira. Aku janji aku akan jelaskan semuanya, tapi tolong kali ini saja selamatkan aku."
Tiba-tiba, ada panggilan masuk di ponsel Melody dari ibunya. Melody segera menerima panggilan tersebut. 41. Halo, Bu. Mel, kamu sama Nak Perwira udah ketemu sama Sylvia? Tanya ibunya. Iya, ini di apartemen tempatnya Kak Sylvia tinggal. Mel, ayah kamu dibawa ke rumah sakit. Dia drop karena terlalu shock Mel. Melody kaget. Apa? Ayah dibawa ke rumah sakit? Perwira dan Sylvia langsung menoleh. Mereka kaget mendengar kabar bahwa ayahnya Sylvia dan Melody sampai masuk rumah sakit gara-gara berita ini. Akhirnya, mereka bertiga pun menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi sang ayah. Sesampainya di rumah sakit, ada orang tua Perwira juga. Sylvia terus menunduk. Ia memakai jaket dan masker karena malu, ia tidak sanggup berhadapan dengan mereka berdua. Ketika masuk ke ruangan ayahnya, di sana Sylvia disambut oleh tatapan kecewa dari ibunya. Ayahnya terbaring lemah dan diinfus, tetapi sudah sadar. Ayah, ibu, Sylvia minta maaf, ucapnya pelan. Ibunya menangis dan tak kuasa menjawab permintaan maaf Sylvia. Sementara ayahnya yang emosi langsung menghardik Sylvia. Kamu keterlaluan, Sylvia. Tega-teganya kamu berbuat begini dan mempermalukan keluarga kita. Ibunya Sylvia berusaha menenangkan sang suami agar tidak terlalu marah-marah karena takut nanti drop lagi. Sayangnya, kekecewaan sang ayah sudah benar-benar luar biasa. Sylvia langsung berlutut di lantai rumah sakit. Maafkan Sylvia ayah, ibu. Maaf, Sylvia hilaf. Ayah dan ibunya tidak menjawab. Mereka terlalu sakit hati atas apa yang sudah Sylvia lakukan. Ia merasa tidak diinginkan karena sudah membuat kesalahan besar. Sylvia merasa stres. Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa. Aku nggak layak hidup, gumamnya frustrasi. Ibunya kaget mendengar itu. Ia langsung mendekati Sylvia. Kamu bicara apa, Sel? Sylvia meremat kepalanya sendiri. Ayah sakit gara-gara aku, semuanya kacau gara-gara aku. Aku udah mempermalukan keluarga. Aku udah nggak layak hidup. Kalau begini mending aku mati aja. Ibunya nelotot kaget. Sylvia, jangan bilang kamu